Halo semuanya, pernah nggak sih kalian beli sesuatu yang mahal, misalnya untuk kerja atau usaha, misalnya mobil untuk usaha, untuk operasional usaha, atau software desain untuk pekerjaan kalian? Nah, terus kalian kepikiran nih, apakah semua biayanya itu bisa dijadikan biaya dalam pajak? Nah, jawabannya itu tidak bisa langsung. Karena dalam perpajakan itu ada dua konsep penting, yaitu penyusutan dan amortisasi. Nah, apa sih alasan saya milih topik penyusutan dan amortisasi? Alasannya adalah karena kedua konsep ini menurut saya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seseorang itu membeli mobil untuk operasional usahanya, atau misalnya membeli software desain untuk pekerjaan freelance-nya. Nah, kedua hal tersebut dalam pajak perlakuannya berbeda. Terus untuk alasan selanjutnya adalah saya ingin masyarakat itu sadar bahwa pajak itu bukan hanya tentang nominal yang dibayarkan, tetapi juga bagaimana cara kita mencatat dan mengelola aset yang kita gunakan untuk menghasilkan pendapatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep penyusutan dan amortisasi. Untuk penyusutan sendiri adalah proses pengurangan nilai atas harta berwujud. Jadi barang-barang fisik seperti mesin kopi, seperti mesin cuci, seperti laptop, kamera, itu kan nilainya pasti turun seiring berjalannya waktu. Nah, itu dilakukan penyusutan. Nah, penyusutan sendiri ada dua metode. Yang pertama itu metode garis lurus atau straight line method, dan yang kedua metode saldo menurun, double declining method. Untuk metode garis lurus sendiri, nilai yang berkurang setiap tahunnya itu sama. Sementara untuk double declining method, nilai aset yang berkurang pada tahun awal besar dan untuk tahun berikutnya semakin mengecil. Jadi kalau untuk penyusutan itu merupakan proses untuk harta berwujud. Untuk barang yang tidak berwujud, nama prosesnya amortisasi. Contohnya itu ada hak cipta, terus ada hak paten, terus ada merek dagang atau franchise. Nah, untuk metodenya sendiri ada dua, ada saldo menurun dan double declining. Untuk yang saldo menurun sendiri, nilai bebannya sama setiap tahunnya, dan untuk yang double declining, bebannya itu besar di awal lalu mengecil di tahun-tahun berikutnya. Dasar hukum untuk penyusutan dan amortisasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, dan di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, deductible expense, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto kurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk huruf B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Nah, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Dalam PMK Nomor 72 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat 3 mengatur mengenai masa manfaat dan juga tarif penyusutan untuk kelompok harta berwujud. Kelompok harta berwujud ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama bukan bangunan dan yang kedua bangunan. Selanjutnya untuk tarif amortisasi diatur di pasal 9 ayat 3, di mana kelompoknya, masa manfaatnya, dan juga tarifnya sama dengan tarif penyusutan kelompok harta berwujud yang bukan bangunan. Nah, untuk daftar jenis hartanya itu terdapat di lampiran PMK 72 tahun 2023. Ini untuk yang kelompok 1, terus ini untuk yang kelompok kedua, ini untuk yang kelompok ketiga, dan ini untuk kelompok yang keempat.
Nah, terus kalau misalnya harta kalian itu tidak tercantum di lampiran yang ada di PMK ini, gimana caranya nentuin kelompok atau masa manfaat harta tersebut? Nah, untuk hal itu diatur di PMK nomor 72 tahun 2023 di pasal 4. Dalam pasal 4 ayat 1, jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Untuk keperluan penyusutan, wajib pajak menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3. Untuk ayat 2-nya, dalam hal wajib pajak tidak menggunakan masa manfaat dalam kelompok 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada DJP untuk memperoleh penetapan masa manfaat dalam kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 4. Di ayat 3-nya, DJP menetapkan masa manfaat yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kelompok masa manfaat yang terdekat dari masa manfaat yang sebenarnya atas harta berwujud bukan bangunan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh implementasinya di Indonesia. Misalkan sebuah perusahaan membeli sebuah mesin fotokopi untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Mesin fotokopi ini merupakan aset yang digunakan setiap hari, sehingga menurut PMK 72 tahun 2023, aset ini termasuk dalam kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun. Di lampirannya terdapat di kelompok 1 di semua jenis usaha dan huruf B ada mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, dan mesin fotokopi. Nah, untuk penghitungannya sendiri bagaimana caranya? Yang pertama itu penyusutan metode garis lurus atau straight line method. Untuk rumusnya itu penyusutan per tahun adalah harga perolehan dikali 25%, di mana tarif kelompok 1 itu 25% per tahun untuk yang metode garis lurus. Untuk perhitungannya sendiri, tahun pertama itu 20 juta dikali 25%, di mana hasilnya itu 5 juta. Dan 5 juta ini sama untuk tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Sehingga nilai buku akhir di tahun keempat itu 0, di mana asetnya sudah habis disusutkan. Sementara untuk metode saldo menurun, untuk tarifnya itu 50% dari nilai buku awal tahun. Jadi misalnya tahun 1 itu nilai buku awalnya kan 20 juta. Lalu ada penyusutan 20 juta kali 50% 10 juta. Nah, nilai buku akhirnya itu 20 juta dikurang 10 juta, jadi 10 juta. Nah, untuk tahun kedua, nilai yang buku awal yang dipakai itu dari nilai buku akhir tahun 1 yaitu 10 juta. Lalu ada penyusutan dikali 50% jadi 5 juta. Lalu nilai buku akhirnya 10 juta dikurang 5 juta, hasilnya 5 juta. Untuk tahun ketiga, nilai buku awalnya itu dari 5 juta ini, lalu ada penyusutan 5 juta kali 50% 2,5 juta, sehingga nilai buku akhirnya itu 5 juta dikurang 2,5 juta, 2,5 juta. Terus untuk tahun 4, tahun terakhir, nilai buku awalnya kan 2,5 juta, dan karena masa manfaatnya itu sudah habis, jadi seluruh sisa nilainya itu dibebankan, yaitu sebesar 2,5 juta. Jadi tahun terakhir itu jumlah penyusutannya itu disesuaikan agar nilai bukunya jadi 0. Nah, penyusutan dan amortisasi ini mencatat biaya usaha secara lebih akurat dan juga lebih realistis. Bagi UMKM, bagi konten kreator ataupun freelancer, konsep ini penting dalam pengelolaan usaha dan juga pelaporan pajak. Nah, terus jangan lupa untuk mengecek aturan terbaru agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi mengenai pajak khususnya terkait amortisasi dan penyusutan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.